Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roaita. Saya dari Prodi PGMI 1B semester 1. Saya berasal dari kampus Tai Ma'arif Sarolangin. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pendidikan Seumur Hidup. Kita dihadapkan pada masalah di mana suatu lulusan lembaga pendidikan formal belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Atas dasar itu, di suatu pihak selalu kekurangan tenaga terampil. Di pihak lain, jumlah lulusan bertumpuk dan jumlah pengangguran setiap tahun bertambah. Salah satu upaya dalam dunia pendidikan untuk mengatasi atau lebih dikenal dengan istilah lifelong education. Tentang istilah, pada tahun 1970, Paul Lengrano menerbitkan buku berjudul An Introduction to Lifelong Education. Berdasarkan konsep buku tersebut, pada tahun 1971, UNESCO membentuk Komisi Internasional tentang Pengembangan Pendidikan diketahui oleh Edgar Faure, mantan Menteri Pendidikan dan Perdana Menteri Prancis. Konsep pokok yang direkomendasikan oleh Komisi Faure dalam laporannya berjudul Learning to Be, yaitu kebijakan pendidikan di masa mendatang hendaknya didasarkan kepada asas pendidikan seumur hidup. Dalam keputusan digunakan istilah Continuing Education, Education Permanente, Further Education, digunakan untuk menunjukkan bahwa proses pendidikan itu terus berlangsung sesudah seseorang menyelesaikan program pendidikan formal di sekolah. Dasar-dasar pikiran pendidikan seumur hidup: 1. Tinjauan ideologis, 2. Tinjauan ekonomis, 3. Tinjauan teknologis, 4. Tinjauan psikologis dan pedagogis. 1. Implikasi pada program-program pendidikan. Secara garis besar dapat dikemukakan sebagai A. Pendidikan baca tulis, untuk mengetahui kecakapan lebih lanjut terhadap apa yang telah dimilikinya, diberikan atau disediakan bahan bacaan. B. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan itu tidak boleh dipandang sekali jadi dan selesai. Program pendidikan yang bersifat remedial dan para lulusan sekolah itu menjadi tenaga terampil, produktif dan harus terus menyesuaikan teknologi. C. Pendidikan profesional. Para profesional perlu mengikuti perubahan dan sikapnya terhadap profesinya masing-masing. 2. Implikasi pada sasaran pendidikan. Yang perlu memperoleh pendidikan seumur hidup dapat diklarifikasikan dalam 6 kategori, yaitu A. Para petani, maka pendidikannya diberikan hendaknya 1. Menolong meningkatkan produktivitas dengan cara mengajarkan sebagai keterampilan dan teknik bertani yang meningkatkan hasil pertaniannya. 2. Mendidik mereka agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai kepala keluarga yang baik. 3. Mendidik mereka bagaimana memanfaatkan waktu luangnya dengan kegiatan yang produktif dan menyenangkan. B. Para remaja yang putus sekolah. Dari mereka itu pula diberikan pendidikan yang kultural dan kegiatan-kegiatan yang serta pendidikan yang bersifat remedial. C. Para pekerja yang berketerampilan. Diberikan kepada mereka program pendidikan kejuruan dan teknik yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki. Pendidikan yang diberikan harus mengandung 2 tujuan. 1. Mampu menyelamatkan mereka dari gaya ketinggalan zaman atau tradisional. 2. Membuka jalan bagi mereka untuk naik tingkat dalam rangka promosi kedudukan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.